Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya lanjutkan pada siang hari ini, hari Jumat, pertemuan kita yang kelima, ya, masih sama di bab tentang analisis berorientasi objek. Pada bagian yang kedua, jika di part yang pertama kemarin analisis berorientasi objek, saya menjelaskan tentang objek dan kelas, use case modeling, ya, pemodelan use case, kemudian diagram kelas diagram. Nah, di analisis berorientasi objek part yang kedua ini, bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sequence diagram atau diagram berurutan, kemudian state machine diagram, ya, diagram mesin keadaan, sama diagram aktivitas atau activity diagram, serta business process modeling atau pemodelan proses bisnis. Di samping nanti saya kasih ringkasannya. Nah, selanjutnya sequence diagram. Jadi sequence diagram itu apa? Sequence diagram adalah diagram interaksi, ya, di mana dia merinci bagaimana sebuah operasi itu dilakukan. Sequence diagram atau diagram urutan itu menggambarkan hubungan atau interaksi antara kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Sequence diagram juga bisa disebut dengan diagram acara, gitu ya. Nah, sequence diagram ini salah satu cara yang terbaik, ya, untuk memvisualisasikan dan memvalidasi berbagai skenario runtime. Jadi di pertemuan sebelumnya, ketika kita mau buat use case, kita perlu mendefinisikan skenarionya terlebih dahulu, skenario sistemnya terlebih dahulu. Nah, dari situ, dari skenario runtime itu tadi, maka kita bisa juga memodelkannya nanti dalam bentuk sequence diagram. Sehingga dengan adanya sequence diagram ini dapat membantu untuk memprediksi bagaimana suatu sistem itu akan berperilaku dan untuk menemukan tanggung jawab sebuah kelas yang mungkin diperlukan dalam melakukan proses pemodelan sistem baru. Jadi ketika kita mau membuat sistem logis, ya, sistem baru, kita kan harus menganalisa dulu observasi. Misalnya kamu magang di sebuah institusi, kemudian kamu observasi di sana, kamu amati bagaimana kondisi sistem fisiknya, proses bisnisnya seperti apa. Nah, lalu kemudian untuk membantu memodelkan ke dalam sistem logisnya, maka bisa juga menggunakan kemarin selain System Development Life Cycle, ya, bisa ada DAD, Data Flow Diagram, bisa juga dengan UML. Nah, UML itu adalah tool, ya, salah satu tool yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan pemodelan ini. Ada beberapa macam pemodelan seperti use case diagram kemarin, kemudian ada sequence diagram ini. Nah, jadi UML diagram itu tipenya ada dua, ya, ada struktural diagram struktural, dan ada behavioral diagram. Jadi kalau diagram behavioral ini lebih yang kita gambarkan pada diagram ini adalah untuk memvisualisasikan perilaku dari sebuah sistem. Kalau struktural diagram struktur ini yang kita visualisasikan, kita modelkan adalah struktur dari sistemnya. Dimana kalau structural diagram, ya, structural diagram ini ada composite structure diagram, ada deployment diagram, kemudian ada package diagram, ada profile diagram, ada class diagram yang kemarin sudah saya jelaskan, kemudian ada object diagram serta komponen diagram. Nah, kalau behavioral diagram, maka yang kita visualisasikan, kita modelkan adalah diagram perilaku sistemnya. Itu bisa dalam bentuk activity diagram, diagram aktivitas, atau use case diagram, ya, diagram use case-nya, kemudian state machine diagram, atau bisa juga disebut ini biasanya state transition diagram, diagram transisi state. Nah, di sini salah satu dari diagram behavioral ini adalah sequence diagram. Nah, tadi
Kita kemarin juga sudah menyinggung, saya menjelaskan tentang UML ya. Jadi UML itu adalah tool untuk pemodelan di mana dia di situ memandu pembuatan dari notasi berbagai jenis diagram. Tadi bisa diagram perilaku, behavioral diagram, atau diagram interaksi, ataupun diagram struktur atau structure diagram. Nah, sequence diagram ini merupakan jenis diagram interaksi karena dia menggambarkan bagaimana dan dalam urutan apa sekelompok objek yang ada di dalam sistem itu bekerja secara bersama. Sequence diagram ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak ya dan profesional bisnis untuk memahami persyaratan sistem baru yang akan didesain, yang akan dikembangkan, dan digunakan juga biasanya untuk mendokumentasikan proyek yang ada. Jadi diagram urutan atau sequence diagram ini dia menunjukkan interaksi ya tadi antar objek dalam urut-urutan yang ada. Biasanya digunakan ya dalam dinamika cara kerjanya use case ya untuk mendokumentasikan persyaratan sistem baru yang akan dibuat ya, yang harus diingat. Kemudian sequence diagram ini dia diproduksi menggunakan informasi yang sudah kita peroleh dari use case diagram dan deskripsi skenario yang pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita mau misalnya membuat sistem logis ya, logis sistemnya, kita bisa mulai dengan mendefinisikan skenario sistem ya, kemudian membuat use case diagram, baru kita bisa membuat sequence diagram. Tetapi sequence diagram itu umumnya digunakan untuk memodelkan sistem yang sifatnya kompleks. Jadi kalau sistemnya yang mau kita rancang, kita develop itu memang sangat kompleks, lebih detail rincinya lebih baik digunakan divisualisasikan dalam bentuk sequence diagram atau diagram berurutan. Tetapi jika sistem yang kita develop itu tidak terlalu kompleks, maka bisa cukup misalnya dengan data flow diagram boleh, atau flow chart system ya tuh, dan use case plus ERD entity relationship diagram. Nah, diagram urutan atau sequence diagram ini berisi tingkatan detail ya. Jadi tadi secara detail rincinya bisa jelas. Contohnya di sini, berikut ini adalah urutan diagram atau sequence diagram untuk proses pemeriksaan stok perlengkapan mandi misalnya. Jadi seorang manajemen housekeeping ya, jadi manajer untuk departemen rumah tangga yang ada di hotel misalnya, ketika dia mau memeriksa stok kebutuhan atau perlengkapan mandi yang ada di hotel, maka ketika disuruh membuatkan sequence diagramnya, diagram urutan sederhananya untuk melakukan pemesanan stok ya. Jadi untuk stok ordering di sini ada objeknya adalah objek. Jadi objek itu ada dua, ada objek aktif dan non aktif. Kalau objek aktif di sini adalah manajemen housekeeping, misalnya manajer rumah tangga. Kemudian stok item, jadi barang stoknya ini adalah objek non aktif. Kemudian pesanan pemasok, ini objek aktif. Kemudian supplier order ya, kemudian supplier sendiri. Nah, di sini di berurutan ya, ini bentuknya persegi panjang, kemudian ini adalah seperti persegi panjang-panjang yang berbentuk hori. Kalau ini persegi panjang horizontal, kemudian ini persegi panjang vertikal dengan garis putus-putus, dan ini aliran atau action atau operasinya ya. Nah, ini harus berurutan, urut-urutannya. Jadi dimulai dari jika manajemen housekeeping dia mau memeriksa stok item ya, atau barang stok perlengkapan mandi, eventnya adalah periksa stok ya. Kemudian manajemen housekeeping dia juga melakukan untuk meningkatkan tingkatan ketertiban terhadap pesanan pemasok. Jadi ketika mau melakukan supplier
supplier ordering harus benar-benar dilakukan penertiban. Kemudian dari supplier dari pesanan pemasok, ya di sini dia akan kirim pesanan kepada pemasok. Nah, hasil dari pemasok ini dia akan memberitahu misalnya kalau stok yang dikirim itu habis kepada manajemen housekeeping, ya, atau manajer rumah tangga hotel. Lalu selain itu pemasok juga akan mengirimkan kirim catatan, ya, catatan pengiriman salinannya dikirim kepada manajemen housekeeping. Dari manajer rumah tangga atau manajemen housekeeping ini dia akan memperbarui stok ke dalam objek nonaktif barang stok atau stok item tadi. Kemudian dari supplier ke manajemen housekeeping hotel dia akan mengirimkan faktur, ya, atau invoice kepada manajemen housekeeping. Nah, ini contoh sequence model pemesanan stok. Jadi ada 4 komponen utama dalam sequence diagram, ya. Yang pertama yaitu kelas, kemudian live lines, ya, kemudian message, pesan, dan activation box atau kotak aktivasi. Dari situ tadi kalau kita lihat sequence diagram ini tadi, maka yang sebagai kelas adalah manajemen housekeeping, manajer rumah tangga, kemudian stock item, ya, atau barang stok, kemudian message, pesanan, ya, pesanan pemasok atau supplier message, dan supplier pemasok, ya, yang diwakili oleh bentuk simbolnya ini persegi panjang. Kemudian kelas itu memiliki garis yang diwakili oleh garis putus-putus vertikal. Ini yang dimaksud kelas diwakili garis putus-putus vertikal. Ya, garis itu menunjukkan periode waktu di mana objek kelasnya berkomunikasi dengan objek yang lain. Nah, pesan ditampilkan sebagai garis panah horizontal tadi, ya. Ini pesannya, ini komunikasi untuk mengkomunikasikan dengan objek kelas yang lain. Pesan ditampilkan sebagai garis panah horizontal menunjuk ke arah perjalanan atau rute pesan. Di sini ada anak panahnya. Dan menyertakan label, jadi harus disertakan pesannya itu apa supaya tahu nama pesannya. Pesan pertama itu biasanya ditampilkan di bagian yang paling atas, ya, dengan pesan berikutnya dia diatur di bawahnya sedikit, satu sama lain sampai selesai operasi tersebut pada objek itu. Nah, kalau mau ditambahkan nomor urut-urutan pesan, ya, supaya takutnya kalau naruhnya nggak teratur bisa. Jadi misalnya di sini tadi dikasih nomor 1 periksa stok, yang kedua tingkatkan ketertiban dari manajemen housekeeping ke pesanan pemasok, kemudian ini 3 boleh. Tapi kalaupun tidak dikasih label angka nomor urut-urutannya tidak apa-apa tanpa mencantumkan nomor urutan, asalkan ininya ditaruh secara berurutan dari atas ke bawah satu dengan yang lain. Nah, kemudian kotak aktivasi itu ditampilkan sebagai tadi batang vertikal berwarna biru ini, ya. Ini kotak aktivasinya di sini. Biasanya menunjukkan periode waktu saat suatu objek tersebut melakukan operasi, ya. Disebut juga sebagai fokus kontrol. Catatannya, interaksi yang kompleks mungkin memerlukan lebih dari satu diagram urutan atau sequence diagram, ya. Semakin interaksi di sistem itu kompleks, maka dia bisa lebih dari satu diagramnya, sequence diagramnya, sehingga dari beberapa sequence diagram itu dia merupakan representasi atau mewakili skenario utama dan alternatif, ya, kalau ada skenario alternatif dari sistem secara keseluruhan. Jadi sequence diagram ini berguna ketika kamu mau mendefinisikan skenario dari sistem baru yang akan kamu buat, di mana sistem skenario-nya tersebut dianggap kompleks, ya, untuk dikerjakan, maka bisa menggunakan sequence diagram ini. Kemudian
jenis diagram yang lain yang ada di UML itu adalah state machine diagram atau nama lainnya state transition diagram, ya, diagram mesin keadaan. Jadi di sini dia menunjukkan objek, ya, objek itu memiliki perilaku dan status. Kemudian untuk memahami berbagai keadaan yang dilalui suatu objek selama keberadaannya, ya, di dalam sistem, maka digunakanlah state machine diagram ini untuk memvisualisasikan keberadaan sistem tersebut. Biasanya diagram ini atau state machine diagram atau state transition diagram ini menunjukkan transisi antara keadaan yang mungkin dialami suatu objek, bisa disebabkan oleh peristiwa internal atau eksternal. Diagram mesin status atau state machine diagram ini cenderung dibuat biasanya untuk memeriksa kelas dengan siklus hidup sistem yang dianggap kompleks. Nah, jadi di sini state machine diagram ditunjukkan, ya. Setelah ini ada contoh diagram state machine diagram atau state transition diagram, ya. Ini mewakili misalnya seorang mahasiswa, ya, seorang mahasiswa yang ada di sebuah universitas ketika dia melakukan tahapan mahasiswa universitas, state machine diagram untuk mahasiswa universitas yang melakukan registrasi atau mendaftar kursus atau mata kuliah. Nah, di sini state-nya biasanya diawali dalam bentuk simbol persegi panjang yang ujung keempat ujungnya tidak lancip itu, ya, atau persegi panjang lingkaran di ujung-ujungnya, keempat ujungnya yang agak tumpul. Kemudian di sini prosesnya adalah awalnya siswa itu dianggap sebagai pelamar. Jadi dia akan memberikan aplikannya atau melamar, gitu, ya, dianggap sebagai pelamar. Kemudian mereka akan mendaftar, ya, akan terdaftar ke dalam sistem. Nah, ketika mereka sudah mulai mendaftar, maka mereka akan menyelesaikan kursus atau mata kuliah. Nah, selama di universitas tersebut, kursus itu mata kuliah itu dapat ditarik sementara waktu atau secara permanen. Artinya bisa ditambahkan mengikuti perkuliahan itu, atau kalau kita di KRS misalnya di drop, gitu, ya, di saat masa ada batal masa drop ke kartu rencana studi itu. Nah, di sini kalau kita lihat state awal ini menggambarkan transisi atau kondisi awal, ya. Jadi mahasiswa tadi dia mengajukan aplikasi mahasiswa pemohon, aplikan, kemudian mahasiswa student enroll, mahasiswa mengisi enroll atau mendaftar, kemudian mahasiswa terdaftar, ya, sudah register. Nah, kemudian mahasiswa menyelesaikan kursus, berarti dia sudah komplit melengkapi kursus tersebut, maka berakhir stage-nya. Nah, tetapi jika misalnya mahasiswa tadi tidak menyelesaikan kursus, misalnya tadi ditarik atau dimundurkan diri dari kursus itu atau mendrop, gitu, ya, mata kuliah atau kursus tersebut, jadi dari setelah mendaftar tadi dia menarik atau mendrop. Nah, maka mahasiswa akan melakukan re-enroll lagi, akan melakukan pendaftaran ulang lagi, atau dia kalau sudah mendrop berarti sudah menyelesaikan. Nah, ini urut-urutannya. Kemudian activity diagram. Jenis diagram yang lain yang ada di UML itu adalah activity diagram atau diagram aktivitas. Ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dan peristiwa dalam urutan terjadinya, ya, biasanya juga beserta hasilnya. Diagram aktivitas atau activity diagram ini sama seperti state machine diagram, dia didasarkan pada skenario yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi
kamu mendefinisikan dulu skenario utama sistem tersebut, baru bisa dilanjutkan untuk membuat kelas diagram, bisa dilanjutkan dengan sequence diagram, bisa juga dengan state machine diagram atau state transition diagram, atau bisa juga dari skenario utama tadi yang sudah didefinisikan dilanjutkan dengan menggambarkan, memvisualisasikan dalam bentuk diagram kegiatan atau activity diagram. Ya, jadi di sini langsung ke gambarnya aja ya, biar nggak bingung. Di sini ini diagram aktivitas atau activity diagram pemesanan saham hotel misalnya. Ini ada simbol lingkaran kecil, ini adalah initial state atau state awal. Kalau ini lingkaran double ya, saya bilang jadi lingkaran ada tepiannya garis lingkaran lagi, ini adalah final state, jadi state akhir. Kemudian di sini ini sama kayak tadi persegi panjang yang bentuknya ujung-ujungnya lingkaran, ini adalah berisi, jadi lingkaran tadi initial state, kalau lingkaran double final state. Kemudian persegi panjang berujung tumpul itu dia mewakili aktivitas ya, aktivitas apakah itu aktivitas manual atau aktivitas yang sudah otomatis tersistem. Kemudian panah itu mewakili peristiwa atau aliran ya, yang terjadi pada waktu ke waktu. Dan ada bentuk kayak belah ketupat, itu adalah bentuk percabangan, dimana ya artinya decision, dia memutuskan ya kondisi yang ada. Nah, maka dari sini kalau ini adalah contoh activity diagram pemesanan saham hotel, jadi dimulai dari saham atau misalnya stok itu saham ya, saham kurang dari tingkat atau jumlah pesanan yang dipesan ya, kemudian dia akan melakukan periksa ya, cek stock file, periksa file saham, kemudian dilanjutkan ke order item, memesan barang, kemudian memesan kopiannya, salinan dari pesanan file yang tadi yang sudah dipesan, kemudian mengirimkan pesan, send message. Nah, di sini ada percabangan ya, apakah dia kembali memeriksa, apakah dia periksa catatan pengiriman. Kalau sudah diperiksa catatan pengirimannya, kemudian dia update stok, update saham atau memperbarui saham, selesai. Atau di sini tadi stok kurang dari tingkat pemesanan ulang, maka dia berakhir. Kalau berakhir ya selesai berarti. Tapi kalau ternyata setelah dicek cek stok filenya ada, dia melanjutkan dengan memesan barang atau stock item, order item. Nah, jadi kalau di diagram activity ya, atau diagram aktivitas itu dapat dipartisi dengan menggunakan pasangan garis ya, yang disebut sebagai swim lanes ya. Jadi ini bisa dipartisi menjadi pasangan garis, swim lanes, itu untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai peran ya, yang berpartisipasi dalam proses bisnis. Peran itu dapat berupa misalnya tipe pengguna ya, misalnya manajer atau platform ya, misalnya server web, itu juga bisa. Nah, dalam skenario di atas semua aktivitas itu dilakukan oleh manajer rumah tangga atau manajemen housekeeping hotel, sehingga swim lane-nya belum dimasukkan di situ. Nah, yang terakhir adalah yang ada di UML, itu adalah pemodelan proses bisnis atau business process modeling. Jadi salah satu teknik pemodelan grafis ya terakhir yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bagaimana sistem itu bekerja, bisa ditunjukkan dengan proses bisnisnya, menunjukkan proses bisnis dari sistem tersebut, baik itu peristiwa maupun orang yang terlibat yang ada di dalam sistem. Nah, model dan notasi proses bisnis yang standar yang biasanya digunakan itu adalah Business Process Management Notation ya, yang rilis tahun 2014. Kamu bisa akses itu secara online gitu ya, jadi nanti tinggal di BPMN Tools atau BPMN Software gitu,
Kamu tinggal kalau belum punya akun bisa sign up, mendaftar, sehingga ketika kamu perlu membuat pemodelan proses bisnisnya bisa secara online di situ. Nah, BPMN ini, Business Process Management Notation ini biasanya digunakan untuk memodelkan persyaratan sistem yang baru dan juga dapat digunakan di tahap selanjutnya ya dari siklus pengembangan sistem. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memberikan notasi standar ya yang dapat dipahami oleh si analis sistem, apakah si pengembang sistem, dan para pemangku kepentingan bisnis lainnya. Kalau di pemodelan proses bisnis ini, dia terdiri dari peristiwa, activity atau aktivitas atau tugas, kemudian aliran urutan, dan gateway. Gateway ini biasanya digunakan untuk mengontrol arah aliran. Nah, ini adalah contoh diagram proses bisnis ya yang sederhana dari proses pemesanan kamar hotel yang di pertemuan sebelumnya sudah kita buat mendefinisikan skenario-nya ya kalau mau melakukan pesanan kamar hotel. Nah, dari skenario utama yang sudah didefinisikan kemarin kita sudah buat ya use case-nya, kita sudah buat kelas diagramnya, kemudian kita sudah buat activity diagram, kemudian sequence diagram, dan yang terakhir tadi state machine diagram atau state transition diagram. Nah, yang ini adalah yang terakhir diagram proses bisnisnya dari proses pemesanan kamar hotel. Jadi dia kalau misalnya sistemnya kompleks, dia bisa ada beberapa bagian gitu ya. Di sini adalah hotel reception, jadi resepsinya hotel, resepsionis hotel. Di sini dia akan melakukan permintaan kamar ya, request room, ada permintaan kamar, maka resepsionis hotel akan melakukan cek atau memeriksa tipe atau jenis kamar yang tersedia yang masih ada. Kemudian kalau misalnya jenis kamarnya itu tersedia, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, ini room available, di mana di sini ada decision, percabangan dengan ada lingkaran di dalamnya. Tetapi ketika setelah dilakukan proses ke dalam sistem, dilakukan proses cek ketersediaan jenis atau tipe kamar hotel, ternyata tidak tersedia ya, roomnya not available, maka dia akan dilanjutkan untuk find alternative room. Dia akan memberikan kamar, tipe kamar atau jenis kamar alternatif yang lain kepada si yang memesan kamar tadi atau calon tamu hotel. Nah, kalau setelah dia memberikan alternatif pilihan, maka di sini ada simbol decision ya, decision yang ada simbol lingkaran ini berarti dia sudah akan melakukan book room, akan melakukan pemesanan kamar. Maka selesai, final stage-nya di sini adalah book room-nya atau kamarnya sudah dipesan. Nah, request room adalah step awal ya, acara awal di mana aktivitas atau tugas pertamanya tadi adalah dia melakukan pemeriksaan, periksa atau cek room tipe available-nya. Di resepsionis akan melakukan periksa kamar terlebih dahulu. Kalau itu sudah dilakukan, maka diikuti oleh gateway eksklusif. Nah, gateway eksklusif ini adalah percabangan, decision. Jadi apakah dia tersedia apa enggak tipe kamar yang dipesan oleh tamu hotel ataukah tidak tersedia. Manakala tersedia jenis kamar yang dipesan tadi gateway-nya dalam bentuk eksklusif ya, maka ketika ada sudah selesai ya ke arah sini. Tetapi ketika dia langsung melakukan book room, melakukan pesanan kamar dan selesai. Tetapi jika pesan yang di tipe kamar atau jenis kamar yang di pesan yang diminta oleh tamu hotel tidak tersedia, sudah habis, misalnya atau sudah terpakai semua ya, maka diikuti oleh gateway inklusif. Nah, ini gateway eksklusif, ini gateway inklusif ya, berarti dia harus memberikan tadi alternatif kamar. Nah, dari situ nanti dia akan merutekan aliran itu, merutekan aliran urutannya ke pesan kamar atau book room. Nah, itu jadi
Diagram proses bisnis ini dapat dipartisi untuk menunjukkan tugas mana yang dilakukan oleh peserta yang berbeda. Jadi kalau misalnya sistemnya kompleks, oh ini ada resepsionis hotel, jadi ini misalnya prosesnya apa, di sini ada macam-macam ya. Ada kalau tadi misalnya sistem informasi akademik, prosesnya proses apa, di sini oh ini bagian proses dari misalnya mahasiswa ya. Kemudian di sini ada dosen, wali, kemudian di bawahnya lagi dan seterusnya. Kemudian ini tadi. Nah, untuk diagram rincinya itu bisa menggunakan satu set simbol ya yang sudah lengkap. Ada biasanya berupa pesan, message, ada timer, ada signal ya, kemudian ada jenis gateway yang lebih lengkap. Kamu bisa akses di URL ini ya. Jadi ini adalah yang mengeluarkan Business Process Management Notation tahun tahun 2014 ya. Jadi di situ dia mengeluarkan tools untuk memodelkan proses bisnis dengan model dan notasi proses bisnis. Object Management Group di link ini nanti kamu bisa akses. Kalau belum punya akun bisa mendaftar terlebih dahulu. Nanti ada isian misalnya sebagai apa, business development atau yang lain gitu ya. Nanti diisi langsung masuk. Pilih yang free saja. Nah, kemudian biasanya pemodelan proses bisnis ini lebih banyak digunakan di anak teknik industri. Karena kita lebih banyak untuk memodelkan, memvisualisasikan sistem logis yang umum yang menggunakan pemodelan sistem development life cycle yang masih tradisional itu dengan diagram aliran data atau data flow diagram yang ada konteks diagram, ada diagram berjenjang, dan ada data flow diagram dengan level atau tingkatan. Atau juga kalau mau dimodelkan dalam bentuk analisis object oriented, analisis berorientasi objek, maka bisa dipilih salah satu tadi, apakah use case diagram sudah mewakili, apakah sequence diagram, apakah state machine diagram atau state transition diagram, ataukah kamu memodelkannya dalam bentuk activity diagram, class diagram. Nggak harus semuanya ya. Nah, itu biasanya ada di bab 3 manakala kamu nanti menuliskan laporan hasil kerja praktek atau magang kamu di sebuah instansi, atau kalau di tugas akhir skripsi dia juga ada di bab 3 terkait perancangan sistem yang mau kamu implementasikan, mau kamu buat. Kalau untuk penulisan artikel perancangan itu ya ada di biasanya di metode itu ada metodenya dan tahapan pengembangan sistemnya itu tadi. Itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang masih mau didiskusikan atau ada yang dari penjelasan saya kurang dipahami, silakan ditanyakan. Bisa tanya di WA grup kelas, bisa dituliskan di kolom komentar di channel YouTube saya, atau bisa juga di message yang ada di learning management system kita pada.mk.ac.id. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.